Halo guys, jumpa lagi dengan saya, Bos CP Official. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja teman-teman. Malam hari ini kita akan kembali membahas cerita horor part kelima yang berjudul Desa yang Menghilang. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tonton di part-part sebelumnya, part 1 sampai dengan part 5 ini. Oke, kita akan melanjutkan ceritanya. Ini dia cerita selengkapnya teman-teman. Oke, di part sebelumnya kita berhenti di warung masakan Padang untuk mengisi perut bersama dengan Pak Edi. Lalu kita berangkat menuju tempat untuk meneliti batu. Mobil pun melaju kencang melewati jalan lintas Sumatera didampingi dengan truk-truk batu bara. Pak Edi, salah satu supir yang profesional, untuk menghindari truk lubang adalah hal yang mudah baginya. Karena Pak Edi sudah lama bergelut di dunia jalanan. Pak Edi sudah 15 tahun menjadi sopir. Kami akui memang Pak Edi adalah sopir yang handal. Kami saja, anak-anak balap liar di kota, tidak menutup kemungkinan akan sulit jika mengendarai mobil di jalan lintas Sumatera. Mobil terus melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Kami sudah biasa dengan suasana ini. Saat Pak Edi lagi fokus supir, Rio yang berada di belakang berkata sambil melihat ke arah Pak Edi, "Boleh juga Pak Edi ini kapan-kapan balapan sama saya ya Pak." "Waduh, Bapak nggak bisa balap dek, cuma bisa nyupir aja," jawab Pak Edi untuk merendahkan diri. Namun ia tetap fokus ke arah depan untuk menghindari kecelakaan. Merendah untuk meroket, si Rio menjawab dari kata-kata Pak Edi tadi sambil melihat ke arah kanan mobil. Karena ada truk yang menyalip mobil kami, lalu berkata, "Jangan kasih kendor Pak Edi, enak aja nih mobil mau nyalip kita. Lo nggak tahu disalip teman itu sakit blon." Seolah si Rio berbicara dengan truk di samping mobil kami. "Slow bisa Bapak atasi," jawab Pak Edi sambil menancap gas hingga kecepatan mobil kami di atas 100 km per jam. Sangat terasa sekali kecepatan mobil kami saat itu. Aku takut kalau terjadi apa-apa, sehingga aku menyarankan kepada Pak Edi untuk santai saja, jangan terlalu deras. "Jangan kencang-kencang Pak, biarin aja mobil truknya lewat, kita juga nggak ngejar sesuatu." Wisnu ikut mendukung ucapanku. "Ya Pak, nggak apa-apa, yang penting kita selamat sampai tujuan." Sambil melihat si Danu lagi enak tidur pulas. "Iya dek," jawab si Pak Edi sambil menurunkan gas mobil hingga kecepatan di arah jarum 90 km per jam. Rio kembali menghasut Pak Edi untuk tancap gas kembali. "Aduh Pak, jangan dengerin mereka. Kan kalau kencang kita cepat sampai juga Pak. Saya udah gak sabar nih mau lihat cewek-cewek desa. Kalau ada apa-apa di jalan nanti gimana?" ucap si Wisnu. "Gak bakal ada apa-apa, gue jamin," jawab si Rio. Tapi Pak Edi tetap melaju di kecepatan 90 km per jam. "Jangan dengerin omongan Rio Pak, maklum itu anak kadang-kadang gak jelas," ucapku kepada Pak Edi yang lagi fokus menyetir. "Iya kok," jawab singkat Pak Edi. "Kami gak tahu berapa lama lagi baru sampai ke lokasi tugas kami. Yang jelas kami menikmati perjalanan ini." Tidak menyelang lama, dari perdebatan kami tiba-tiba Pak Edi menginjak rem. Dan terdengar seperti suara kucing yang sedang ditabrak oleh mobil kami. Kami semua pun turun dari mobil untuk memastikan apakah benar-benar kucing yang kami tabrak atau bukan. Setelah kami turun dari mobil, kami melihat seekor kucing hitam yang terlindas oleh mobil kami yang bersimbah darah. Terlihat kepala yang hancur yang sudah dipastikan tidak bernyawa lagi. Warga sekitar pun banyak yang mendekati mobil kami. Lalu salah satu dari mobil mereka berkata, "Ini harus dikubur memakai baju salah satu dari kalian Pak. Kalau tidak bakalan ada malapetaka yang datang kepada kalian." Itulah yang disarankan warga sekitar, karena di sana mitos kucing hitam sangatlah dipercaya. Salah satu dari kami yaitu si Danu bertanya kepada warga, "Mengapa harus memakai baju kami Pak dikubur?" "Kepercayaan di sini dek, terserah kalian. Tapi kalau menabrak kucing hitam itu tanda bahaya dek. Cuma mitos Pak," jawab si Danu dengan nada meremehkan. Pak Edi pun menyuruh Rio, Danu, dan Wisnu untuk mengubur kucing hitam tersebut. Sementara aku dan Pak Edi mengecek mesin-mesin mobil sambil menunggu mereka datang menguburkan kucing hitam. Kami pun tidak mengetahui bagaimana cara mereka menguburkan kucing hitam tersebut. Tidak lama setelah itu mereka bertiga datang ke mobil. Kemudian Rio berkata, "Urusan selesai, let's go."
Serius lo kuburin tadi? Tanyaku kepada Rio. Ya kok, tanya aja sama Wisnu dan Danu, ucap si Rio. Aku dan Pak Edi pun berpikir yang positif kepada mereka. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi dan terlihat matahari yang sudah menunjukkan keadaan di sore hari. Hari pun semakin sore, yang mulanya perjalanan yang hanya ditempuh 5 jam tapi sudah kami tempuh berjam-jam tak kunjung sampai. Karena selalu saja ada insiden yang menghalangi kami. Aku dan teman-temanku tertidur di dalam perjalanan itu, sehingga kami tidak ada yang satupun sholat asyar hingga malam tiba. Pak Edi sengaja tidak ingin membangunkan kami karena mungkin Pak Edi berpikir kami terlalu capek di dalam perjalanan. Sehingga ketika malam, hanya Pak Edi yang bangun menyupir mobil di dalam keadaan gelapnya malam. Terlihat hanyalah lampu-lampu jalanan dan lampu-lampu mobil lain yang melintas di jalan lintas Sumatera. Mobil melaju seperti biasanya. Pak Edi menyopir mobil ditemani dengan alunan musik Minang. Di tengah-tengah alunan musik Minang, tiba-tiba suara mobil yang mati secara tiba-tiba. Pak Edi heran, lalu berkata di dalam hatinya, perasaan tadi bagus-bagus saja nih mobil. Lalu mencoba menghidupkannya, tapi tidak berhasil. Pak Edi pun keluar mobil untuk memeriksa mesin mobil. Suara Pak Edi lagi memukul salah satu mesin mobil. Aku yang tertidur akhirnya terbangun karena mendengar suara itu dan melihat ke arah Pak Edi yang berdiri di depan mobil dengan lampu mobil masih menyala. Aku mencoba keluar mobil walaupun mataku masih mengantuk dan bertanya kepada Pak Edi, "Mobilnya kenapa, Pak?" "Nggak tahu kok, tiba-tiba mati. Waktu kita cek tadi kan masih bagus mesinnya." "Nah, tiba-tiba rusak," jawab Pak Edi sambil menunduk memperbaiki mesin mobil. Aku melangkah menuju Pak Edi lalu berkata, "Kok bisa ya Pak?" sambil heran. "Nggak tahu juga kok, ini lagi Bapak cek apanya yang rusak." Aku pun langsung membantu Pak Edi mencari sesuatu yang rusak hingga memakan waktu 1 jam. Kami tidak menemukan satupun yang rusak, semuanya masih bagus karena kami sudah pasrah sementara hari semakin malam. Pak Edi pun menelpon temannya yaitu Pak Rama untuk membantu kami memperbaiki mobil. Karena rumah temannya Pak Edi ini tidak terlalu jauh dari lokasi kami, hanya butuh beberapa menit saja. Pak Rama akhirnya datang ke tempat kami dengan mengendarai mobil sedan. "Ada apa bang? Ada apa bang?" tanya Pak Rama kepada Pak Edi dengan memakai bahasa Jambi. "Ini mah mobil abang tiba-tiba rusak. Tadi dicek masih bagus mesinnya. Coba kulihat bang," ucap si Pak Rama sambil mendekati mobil kami. Sambil melihat-lihat keadaan mesin mobil, Pak Rama berkata, "Mobil ini harus ditaruh di bengkel malam ini bang. Anak-anak ini nginap dulu di rumah saya, besok pagi baru lanjut jalan." Yang intinya Pak Rama menyuruh kami menginap di rumahnya. Oke bang, antar anak-anak ini ke rumah kamu dulu, baru jemput aku," jawab Pak Edi sambil menghidupkan mobil Bapak Rama lalu melihat ke arah kami. "Ayo naik, kita malam ini menginap di rumah Pak Rama dulu." Kami pun mengambil semua barang-barang yang ada di dalam mobil lalu memindahkannya ke dalam mobil Pak Rama. "Gue lapar," gumam si Wisnu sambil membuka pintu mobil. Makan aja yang lo pikirin wis," jawab si Rio. Akhirnya kami semua diantar oleh Pak Edi ke rumah Pak Rama malam itu. Sesampainya di rumah Pak Rama, kami diantarkan oleh pembantunya ke kamar khusus tamu. Kami pun istirahat dengan merubahkan tubuh di kasur yang empuk. Tampak sekali wajah-wajah temanku yang kusam-kusam belum mandi termasuk wajahku sendiri. Aku langsung keluar kamar untuk mencari kamar mandi. Ku menyisir rumah Pak Rama, rumah yang begitu besar, mewah, dan bertingkat. Aku tak tahu berapa orang penghuni di dalamnya. Dari arah belakang memanggilku dengan bahasa Jambi, "Mau kemana dek? Mau kemana dek?" Ku melihat ke arah belakang, ternyata Simbok pembantunya Pak Rama. "Nak ke WC wa?" "Wah itu seperti mbok atau panggilan orang yang hampir tua," jawabku. "Di belakang dek," jawab Simbok. Aku pun diantar oleh Simbok, ternyata tidak terlalu jauh kamar mandinya. "Ini dek," ucap Simbok sambil menunjuk ke arah kamar mandi. "Makasih wo." "Terima kasih mbok," jawabku. Aku pun membersihkan tubuh lalu mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat yang telah aku tinggalkan. Oke teman-teman, sekian dulu part 5. Kita lanjut ke part 6 besok teman-teman ya.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Salam dari saya, Bos JP Official. Salam horor. Terima kasih, bye-bye.